Negara dulu, baru partai. Country over party. Ini nilai yang kita anut sejak Partai Demokrat berdiri. Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Nah, itu aja. Prinsip itu saya pikir bagus. Ya, namanya partai. Partai itu dari bahasa Inggris part. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disingkat SBY seperti menyindir halus Megawati. Sindiran ini disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu saat menerima kunjungan puluhan pengurus DPD dan DPC Demokrat di kediamannya Cikias Bogor Minggu 23 Februari. Pada kesempatan itu, SBY mengingatkan agar seluruh kader Demokrat mengutamakan perjuangan untuk rakyat dan negara yang harus di atas kepentingan partai. Yang utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lainnya baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu, baru partai. Country over party. Ini nilai yang kita anut sejak Partai Demokrat berdiri. Pernyataan SBY ini memang tidak secara eksplisit ditujukan ke Megawati. Tapi pernyataan SBY ini dilontarkan di saat panas-panasnya kontroversi instruksi Megawati kepada kadernya kepala daerah agar menunda mengikuti retret di Akmil Magelang yang digelar pemerintah. Instruksi Megawati ini atas dasar menindaklanjuti penahanan Hasto Kristianto, sekjennya, oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan. Sikap Megawati itu jelas-jelas menunjukkan dia melakukan segala cara termasuk memboikot kegiatan pemerintah demi menyelamatkan Hasto. Karena pemboikotan retret kepala daerah itu banyak disimpulkan publik sebagai langkah Megawati untuk menekan Prabowo agar ikut membantu membebaskan Hasto. Diketahui, kuasa hukum Hasto pun langsung mengirim surat penangguhan penahanan Hasto kepada KPK. Sikap Megawati ini jelas-jelas menunjukkan dia lebih mengutamakan kepentingan partai dibanding negara. Bahkan menurut saya lebih mementingkan kepentingan pribadinya karena dia juga mengorbankan kader-kader PD Perjuangan kepala daerah demi menyelamatkan Hasto. Padahal kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, bukan lagi petugas partai. Atasan kepala daerah adalah presiden, bukan lagi ketua partai. Sikap Megawati ini jelas-jelas berbeda dengan SBY. SBY dengan tegas langsung menyampaikan kepada kader-kadernya bahwa kepentingan negara jauh lebih penting daripada partai. Mantan kader PD Perjuangan yang sekarang bergabung ke Gerindra, Budiman Sujatmiko juga mengatakan hal yang serupa. Menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan itu, negara lebih besar dari partai. Partai itu hanya sebagian, sehingga kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan, bukan sebaliknya. Menurutnya, retret yang dilakukan di Akmil Magelang sangat penting, sehingga seharusnya diprioritaskan Megawati dan tidak dicampur adukan dengan kasus Hasto. Menurut Budiman, harusnya kesetiaan kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai. Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Nah, itu ingat kata-kata siapa? Saya lupa. John F. Kennedy atau siapa? Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Nah, itu aja. Prinsip itu saya pikir bagus. Ya, namanya partai. Partai itu dari bahasa Inggris part. Part itu sebagian. Negara keseluruhan. Ya, kesetiaanmu pada bagian-bagian itu harus melebur menjadi kesetiaan pada keseluruhan, yaitu negara bangsa. Saya kira itu. Saya kira Bung Karno, ingat Bung Karno itu sampai wafatnya itu nggak berpartai.
sampai wafatnya Bung Karno nggak berpartai. Karena apa? Beliau tahu bangsa ini butuh bersatu, sehingga dia melampaui partai-partai. Saya pikir ini yang kurang banyak dicermati kita semua. Bung Karno melampaui kesetiaan pada partai untuk pada negara, dan Bung Karno mengajarkan itu. Saya sebagai merasa jadi murid Bung Karno sejak SD, saya setuju, dan itu yang harus kita jaga. Ya. Instruksi Megawati ini memang menjadi blunder besar. Hal ini juga kembali mempertegas pernyataan Jusuf Wanandi, salah satu pendiri CSIS. Jusuf Wanandi, politisi dan juga peneliti senior itu, seperti sudah meramalkan situasi ini akan terjadi. Menurutnya, kalau Megawati pintar, harusnya sudah mundur sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu menurut Wanandi akan lebih terhormat, karena ketika Megawati kembali melakukan kesalahan fatal, maka dia semakin tidak akan dihormati. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Hal itu terbukti dengan instruksi Megawati ini yang menjadi kontroversial. Bahkan banyak kader kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mematuhi instruksi Megawati tersebut dan tetap memilih mengikuti retret. Bahkan ada sejumlah kader mengaku sudah siap pindah partai seandainya dipecat Megawati. Kasus ini memang seharusnya menjadi bahan introspeksi PDI Perjuangan. Sudah saatnya PDI Perjuangan meregenerasi posisi ketua umum. Banyak kader potensial di PDI Perjuangan yang bisa menggantikan Megawati. Namun menurut saya yang paling tepat adalah Puan Maharani. Puan secara biologis masih teras Soekarno. Puan juga sudah sangat dewasa berpolitik. Pengalamannya sangat banyak. Dia memiliki gaya almarhum ayahnya Taufik Kemas. Puan tidak meledak-ledak seperti Megawati, tapi dia memainkan politik taktis dan akomodatif yang membuat dirinya diterima di semua kalangan. Di antara semua elit PDI Perjuangan, Puanlah yang mampu membangun komunikasi positif dengan Jokowi dan juga Prabowo. Menurut saya, jika PDI Perjuangan gagal melakukan regenerasi kepemimpinan kali ini akan berdampak sangat buruk. Suara PDI Perjuangan dipastikan akan anjlok di 2029. Karena tren PDI Perjuangan di mata publik bukan naik, malah semakin merosot dengan banyak blunder yang dilakukan para elitnya. Apalagi jika nantinya hasil sidang KPK mampu membuktikan Hasto bersalah, maka citra PDI Perjuangan akan terjun bebas. Karena orang nomor 2 di PDI Perjuangan terbukti sebagai koruptor. Karena suap bagian dari korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Jadi semua citra anti korupsi yang dibangun PDI Perjuangan selama ini akan hancur lebur. Tapi semuanya tentu kembali kepada PDI Perjuangan. Bagaimana mereka merespon semua kritikan dan masukan yang datang. Ini masa-masa kritis PDI Perjuangan. Jika mereka gagal mengolah semua masukan dan mengevaluasi diri, maka dipastikan langkah PDI Perjuangan akan semakin sulit ke depan. Mempertahankan predikat sebagai partai nomor 1 di 2029 nanti semakin jauh panggang dari api. Bahkan mungkin PDI Perjuangan nanti tinggal finish di peringkat keempat di bawah Partai Demokrat. Karena saya prediksi jika situasi politik hari ini tidak berubah banyak, partai peringkat 1 nantinya adalah Gerindra, diikuti Golkar, kemudian Demokrat. Dan mungkin keempat adalah PDI Perjuangan. Salam kontra narasi.